Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Selma Nabila dengan NIM 3 terakhir 295 dan rekan saya Heronisa Sofiana dengan NIM terakhir 281. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas cara mengelola keuangan untuk kaum-kaum seperti kita nih, yaitu kaum Gen Z. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasa uang kalian itu cepat habis padahal baru aja dapat kiriman dari orang tua? Atau mungkin kalian merasa heran, kemana sih perginya uang-uang kalian itu? Nah, tenang, kalian nggak sendirian, karena ternyata menurut survei, masih 68% Gen Z itu masih kesulitan dalam mengelola keuangan, terutama dalam hal menabung dan investasi. Nah, mungkin banyak dari kita itu merasa bahwa uang yang kita punya itu tidak cukup. Padahal sebenarnya masalah utama atau kebanyakan masalah utamanya bukan pada jumlah uang yang kita miliki, tetapi pada cara kita mengelolanya. Nah, hari ini kita bakal obrolin gimana sih cara ngelola keuangan dengan lebih bijak. Ada 4 hal yang akan kita obrolin. Yang pertama, kenapa mengelola keuangan itu penting. Yang kedua, tips supaya uang nggak cepat habis. Yang ketiga, gimana cara manfaatin aplikasi keuangan. Dan yang terakhir, cara mengubah kebiasaan dari jajan jadi investasi. Dan semoga setelah kalian menonton video ini, kalian bisa lebih aware dan mulai mengambil langkah kecil untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Nah, jadi hal pertama yang akan kita bahas yaitu kenapa mengelola keuangan itu penting. Jadi ngatur keuangan itu bukan cuma soal nabung aja, tapi juga tentang kebebasan finansial. Kalau kita nggak bijak ngatur uang, kita bisa terjebak ke dalam utang. Sayangnya, pada saat ini masih banyak anak muda yang terlilit pinjaman online atau kartu kredit karena mereka nggak sadar betapa pentingnya mengatur keuangan sejak dini. Kalau nggak belajar dari sekarang, dampaknya bisa serius di masa depan. Jadi, yuk mulai sekarang kita belajar mengelola keuangan itu menjadi bagian penting dari hidup kita. Nah, selain itu, mengelola keuangan juga membantu kita mencapai tujuan hidup. Misalnya, apakah kalian pernah punya mimpi buat traveling ke luar negeri, atau beli rumah, atau bahkan merencanakan pensiun dini? Nah, semua itu butuh persiapan yang matang. Tanpa pengelolaan uang yang baik, mimpi-mimpi tersebut bisa jadi cuma hanya angan-angan saja. Jadi, ngatur keuangan bukan cuma buat menghindarin utang aja, tetapi juga buat mewujudin impian kita. Nah, mengelola keuangan juga memberikan kita rasa aman dan nyaman. Bayangin kalau tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak seperti biaya kesehatan atau mungkin perbaikan rumah. Nah, kalau kita punya tabungan atau investasi, kita nggak perlu panik untuk mencari pinjaman. Dan sebaliknya, kalau kita nggak punya persiapan, kita bisa terjebak di dalam utang yang bisa bikin kita stres. Jadi, mengelola keuangan itu bukan cuma untuk masa depan aja, tapi juga tentang kenyamanan untuk hidup kita sehari-hari. Nah, tadi kita sudah bahas kalau mengelola keuangan itu ternyata seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa membantu kita dalam mengelola keuangan. Nah, salah satunya tuh yang paling populer atau yang paling penting dan paling gampang buat dilakuin yaitu adalah dengan teknik budgeting. Jadi ada metode yang populer dalam budgeting ini namanya aturan 50-30-20. Nah, maksudnya di sini 50% dari kebutuhan dari pemasukan atau pendapatan kalian gunakan untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan tempat tinggal. Lalu 30%-nya bisa kalian gunakan untuk membeli keinginan atau melakukan keinginan atau hiburan, dan 20%-nya bisa disisihkan untuk ditabung atau diinvestasikan. Nah, tapi komposisi atau aturan tadi bisa disesuaikan dengan kondisi finansial atau kemampuan ekonomi teman-teman, karena tentunya seperti yang kita tahu kondisi finansial dan kebutuhan orang itu berbeda-beda. Nah, lalu selain budgeting, ada tips lain atau ada beberapa cara lain yang bisa diterapkan juga. Yang pertama itu mencatat pengeluaran, semua pengeluaran. Jadi dengan mencatat setiap pengeluaran, kita tuh jadi bisa melihat pola belanja kita dan mengidentifikasi di area mana sih yang kita tuh bisa lebih berhemat gitu di bagian itu. Nah, dengan mencatat pengeluaran, kita jadi bisa lebih aware dan bisa mengurangi pengeluaran yang sekiranya itu nggak perlu. Lalu yang kedua, hindari utang yang nggak perlu. Nah, itu tuh misalnya utang konsumtif. Misalkan teman-teman ini belanja online dengan menggunakan kartu kredit atau pinjol gitu, atau pinjaman online. Nah, di situ pinjaman-pinjaman ini atau utang-utang ini tentunya akan menjadi beban di masa depan untuk teman-teman. Nah, jadi sebisa mungkin hindari utang yang nggak penting. Nah, kalaupun memang harus berhutang, pastikan itu untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak seperti misalnya biaya pendidikan atau kesehatan, dan tentunya pastikan juga porsi utangnya itu tidak terlalu membebani teman-teman di masa depan. Lalu yang terakhir itu ada buat prioritas keuangan. Jadi tentukan mana yang
mana kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yang harus didahulukan, dan mana yang bisa ditunda. Nah, misalnya kebutuhan pokok seperti makan, tempat tinggal, transportasi, atau lain-lain itu tentunya harus teman-teman prioritaskan. Sementara keinginan impulsif seperti misalkan belanja baju, menonton, nongkrong-nongkrong yang mungkin bisa ditunda, bisa disisihkan atau dikesampingkan terlebih dahulu. Nah, dengan membuat prioritas ini, kita itu bisa menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan fokus pada hal-hal yang benar-benar kita butuhkan. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini, kita bisa manfaatin teknologi untuk mengatur keuangan. Nah, sekarang sudah banyak sekali aplikasi keuangan yang bisa bantu kita mencatat pemasukan dan pengeluaran atau bahkan bikin laporan keuangan bulanan. Misalnya aplikasi MoneyPlus, aplikasi Finansialku, atau fitur-fitur yang ada pada aplikasi bank digital. Nah, dengan teknologi ini kita bisa jadi lebih gampang nge-track uang kita dan nggak kebablasan dalam pengeluaran. Nah, selain aplikasi, teknologi juga memungkinkan kita untuk mengakses berbagai instrumen investasi dengan mudah. Misalnya melalui aplikasi investasi, kita bisa beli saham, reksadana, atau emas hanya dengan beberapa kali klik saja. Nah, ini akan sangat membantu kita yang masih pemula dalam dunia investasi. Teknologi juga memungkinkan kita untuk memantau perkembangan investasi kita secara real time, sehingga kita bisa membuat keputusan dengan lebih tepat. Selain itu, teknologi juga membantu kita dalam mengelola utang. Ada aplikasi yang bisa membantu kita dalam menghitung cicilan dan bunga dari pinjaman, sehingga kita bisa lebih mudah dalam merencanakan pembayarannya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi ini, kita bisa lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan menghindari hutang yang tidak diperlukan. Nah, setelah kita membahas tentang tips mengelola keuangan tadi, terus memanfaatkan teknologi untuk mempermudah kita dalam mengelola keuangan dan investasi, nah ada satu hal penting yang nggak bisa kita lupakan, yang bisa menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan yang lebih bijak lagi, yaitu mengubah kebiasaan kita dari kebiasaan jajan atau kebiasaan konsumtif ke kebiasaan menabung atau investasi. Nah, jadi kita semua di sini pasti pernah merasa tergoda untuk menghabiskan uang untuk nongkrong, belanja online, membeli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan. Nah, jika kebiasaan itu terus dibiarkan, maka sulit bagi kita untuk mencapai tujuan kita tadi, yaitu stabilitas finansial. Nah, salah satu solusinya adalah kita harus mulai mengenal yang namanya investasi. Nah, jadi ada berbagai instrumen investasi yang bisa teman-teman pilih. Ada emas, saham, deposito, obligasi, reksadana, dan mungkin di era saat ini inovasi akan instrumen investasi ini semakin banyak dan aksesnya juga jadi mudah. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak memulai berinvestasi. Nah, bahkan di era saat ini dengan nominal kecil kita sudah bisa mulai berinvestasi dan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, di sini misalnya ada return rata-rata tahunan investasi saham itu bisa mencapai 10-15% per tahunnya, untuk emas bisa sekitar 6-8% per tahun, obligasi bisa 5-7% per tahun, dan untuk deposito bisa sampai 3-5% per tahun. Nah, tentunya persentase return ini tentu lebih tinggi dan lebih menguntungkan dibandingkan teman-teman hanya sekedar menyimpan uang di rekening biasa yang rata-rata hanya memberikan bunga sekitar 1-2% per tahun. Nah, namun dalam hal investasi, ada hal yang harus teman-teman ingat, yaitu semakin besar return yang ditawarkan, maka semakin besar juga risiko yang dihadapi. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mendiversifikasi dan sesuaikan pilihan investasi teman-teman dengan risiko yang sanggup teman-teman ambil. Nah, setelah kita membahas tentang banyak hal terkait cara mengelola keuangan dengan lebih bijak, diharapkan teman-teman di sini sudah bisa mulai langkah awal untuk menerapkan tips-tips yang sudah disebutkan oleh kita tadi. Nah, perubahan ini memang nggak bisa instan ya. Tapi kalau kita mulai dari sekarang dan konsisten, kebiasaan kecil yang kita bangun dari hari ini bisa menyelamatkan kita dari masalah finansial di masa depan. Jadi jangan nunggu kepepet baru belajar ngatur uang, karena bisa jadi saat itu kita sudah terlambat. Jadi yuk mulai sekarang, kelola keuangan dengan lebih bijak dan siapkan masa depan yang lebih aman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.